Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guru Hairani ini nih senior ulun di Hadramut bahare. Sidin nih masuk di Hadramut tahun 2008 sampai sekarang. Nggih. Kalau ulun bahari 2009 kan tah. Jadi Sidin ini sudah lawas dituntung sebujur di Hadramut. Cuman diberi apa ngaran itu? Diberi gawian di sana, kepercayaan untuk mengajar di sana. Jadi di Hadramut itu tuh kalau nang belajar di sana imbah itu bulik banyak. Tapi kalau imbah belajar diberi kepercayaan mengajar itu jarang. Karena itu dilamar di sana kada kawa kita nah artinya misi ijazah nah kawakah mah apa namanya melamar pekerjaan. Kada jadi kita di sana tuh dilamar dah. Artinya ikam kawakah mengajar di sini. Jadi orang-orangnya aja lagi. Wah ini Darul Mustafa sekitar 3 ikung lagi nang mengajar orang kita Indonesia lah. Sidin ini lawan ada berdua lagi. Dahulu ada 5 ikong. Ada guru mahalli di Pemangkih ini lawan ulun bahari. Jadi berlima. Wah ini bertiga aja lagi hubungan Sidinnya, masya Allah benar. Enggih doakannya mudah-mudahan Sidin kau bahagia tahun ini juga. Enggih dan alhamdulillah jadi orang negara entah. Enak guru nah. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang disampaikan oleh Habib Hambali tadi berlebihan sedikit. Ulun alhamdulillah belajar di Darul Mustafa sekitar 10 tahun alhamdulillah. Kemudian ya ulun ada gawian, jadi menetap di sana sampai sekarang alhamdulillah. Kalaunya Habib Hambali, beliau ini belajar di Darul Mustafa, kemudian belajar lagi ke Rubat Tarim, kemudian mengajar di Darul Mustafa, kemudian mengajar di Rubat Tarim. Nah, itu beliau Habib Ahmad Hambali alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan berkat beliau ini ada di kampung kita menjadi kampung yang aman, kampung yang terang, kampung yang berisi dengan ilmu-ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Habib guru kita Ahmad Hambali Assegaf, dan juga yang kita muliakan guru Ustadz Yose, dan juga para tokoh-tokoh agama, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Kita bersama-sama bisa berhadir di tempat ini. Kita juga bersama-sama tadi membaca Ratibul Haddad, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersama-sama mengaji ilmu agama, mengaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak sekali pada zaman
sekarang orang berpaling kada hakun lagi menuntut ilmu agama, padahal ilmu agama ini adalah warisan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dulu pernah di zaman Sayyidina Abu Hurairah, di zaman Sayyidina Abu Hurairah, beliau ini pergi ke pasar. Ketika beliau di pasar, beliau melihat banyak orang di pasar. Beliau bingung dan beliau marah waktu itu. Kenapa manusia sekarang banyak di pasar? Akhirnya beliau teriak, "Wahai manusia, kalian kenapa di pasar?" Padahal pada saat ini warisan Rasulullah sedang dibagikan di masjid-masjid. Akhirnya yang di pasar ketika mendengarkan seruan dari Sayyidina Abu Hurairah, mereka langsung pulang dan menuju ke masjid-masjid mencari warisan yang dibagikan. Setibanya mereka di masjid-masjid, mereka tidak mendapatkan warisan yang dibagikan. Mereka pun datang lagi ke Sayyidina Abu Hurairah. "Wahai Sayyidina Abu Hurairah, tadi kamu bilang bahwasanya warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan di masjid-masjid, tetapi ketika kami pergi ke masjid tidak mendapatkan warisan dibagikan di masjid." Abu Hurairah balik bertanya kepada mereka, "Terus apa yang kalian lihat dan kalian dapatkan di dalam masjid?" Kata mereka, "Kami cuma mendapatkan beberapa kelompok yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang mengaji ilmu agama, itu cuma yang kami dapatkan. Kami tidak mendapatkan warisan harta yang dibagikan di dalam masjid." Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Itulah warisannya Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan. Nabi mewariskan ilmu. Nabi mewariskan ilmu agama. Makanya alhamdulillah ketika ada pengajian seperti ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan warisan-warisan yang dibagikan oleh para waris-warisnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa tetangga kita, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama, beliau ini mengumpamakan majelis ilmu atau majelis zikir itu seperti bintang yang di langit. Jadi majelis zikir, majelis ilmu itu nang kaya bintang di langit. Bintang itu diantara fungsinya atau diantara manfaatnya yaitu menerangi langit dan juga menghiasi langit. Itu fungsinya bintang. Begitu juga majelis ilmu atau majelis zikir itu seperti bintang yang ada di kampung kita. Kalau langit itu tanpa bintang, mungkin itu gelap dan menyeramkan, kada nyaman dilihat. Tapi kalau langit itu ada bintangnya, maka nyaman dipandang.
ya, indah langit itu. Nah seperti itu juga kata beliau, satu kampung, satu desa, satu kota yang ada majelis ilmunya atau banyak majelis ilmunya, maka di situ kampung itu terang, kampung itu nyaman dipandang, nyaman didiami, nyaman segala-galanya. Tapi sebaliknya ketika kampung atau desa atau kota yang tidak ada majelis ilmunya, tidak ada majelis zikirnya, maka kampung itu kampung yang jadinya seram, ya, kada nyaman, kada cahayanya. Oleh karena itu kata beliau, ulama tersebut, makanya majelis ilmu ini, majelis zikir itu seperti bintang yang ada di langit. Mudah-mudahan ya kampung kita ini menjadi kampung yang indah, kampung yang aman, kampung yang nyaman didiami, nyaman dipandang. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tadi sudah sama-sama membaca Ratibul Haddad. Ini ratib sangat luar biasa ya, yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini kurang lebih sekitar umurnya mungkin 300 tahunan sudah ratib ini ditulis beliau, ya sekitar 300-350. Sampai sekarang ini ratib dibaca di mana-mana, bukan di Indonesia saja, di luar negeri, di Afrika, di Inggris, di Australia dibaca ratibnya beliau ini, ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan ratib ini sangat luar biasa ya. Kalau kita baca syarah Ratibul Haddad, di situ ada cerita kenapa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menulis Ratibul Haddad ini. Kenapa? Di situ ada seorang laki-laki, kalau nggak salah namanya Amir As-Sa'di namanya. Dia ini dari kampung luar Tarim. Dia datang ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengadu perihal kampungnya. Wahai Habib, di kampung ulun sekarang banyak ajaran-ajaran sesat, banyak akidah-akidah yang menyimpang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahai Habib, beri kami pegangan atau zikir yang bisa membentengi akidah-akidah kami zahir dan batin. Ini cerita ditulisnya Ratibul Haddad. Ada lagi versi yang lain, Al-Fakir pernah mendengar dari guru yang ada di Hadramaut, Habib Muhammad Al-Idrus diantaranya. Kata beliau, ditulisnya Ratibul Haddad ini karena pemuda yang bernama Amir tadi mengadu tentang kampungnya yang diganggu oleh jin. Banyak jin-jin yang mengganggu di kampungnya itu. Akhirnya dia datang ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan meminta supaya dibentengi kampungnya dari jin-jin tadi. Akhirnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad salat istikharah, meminta kepada Allah, meminta petunjuk, dan ditulislah Ratibul Haddad ini atas hidayah atau inayah dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ya. Jadi bulan Ramadan itu ditulisnya Ratibul Haddad. Jadi sebentar lagi masuk bulan Ramadan, maka akan ulang tahunnya Ratibul Haddad ya. Kalau nggak salah ditulis pas bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Jadi Ratib Haddad ini kada sembarangan, ini ratib yang sangat luar biasa. Makanya tadi ulun ketika melihat yang dibaca Ratibul Haddad ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kampung kita,
kampung jiran, kampung semua kampung dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada akidah-akidah yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, dan juga dibentengi daripada gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan makhluk yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Ya, sebenarnya lain ulun yang mengisi di sini sebenarnya, karena tadi ulun hadir di sini di rumah mentuha, dan pas Habib Ahmad Hambali menyuruh, ya ta'adduban dengan beliau. Cuma ta'adduban seharusnya bepandir sedikit aja, ini bepandir lawas. Ya, minta halal minta ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulun tadi waktu duduk tadi modelnya melihat bubuhan kita ini kayak bermajelis yasinan, lain bermajelis ilmu. Kalau majelis ilmu itu kan rapat modelnya iya kalau jadi amunnya masih kosong, ini bahasanya baik kita parakan ini entah. Kalau artibul haddad ya bagus ya modelnya, tapi kalau misalkan ada majelis ilmu kan entah artinya ada halaqah ta'lim itu modelnya entah. Ya, kemudian ya basusun lah, kemudian nang tuha-tuha bersandar, nampina anom kita duduk di anu, enggak, itu tah. Cuman ya kita, kalau enak hendak nang di luar masukkan kan tah, masih banyak lagi kosong kau, ibarat 20 lagi teh. 20 hikung kau lagi kita, sekira rasa baisi yo tah, ini rasa kosong. Mana sini duduk di muka kamera di belakang kamera. Ya tuh, di ujung situ bawa parakan kita. Ini ngarannya majelis ilmu kan tah. Kalau hendak majelis rotib aja, kau aja kita. Ya tuh. Iya kah? Apa? Rasa 2000 yo majelisnya. Iya kalau, masya Allah. Nang tuha-tuha sebagian duduk di atas sini Apa Di Habib Umar tuh rajin beli malam Kamis tuh rajin nang tuha-tuha duduk pesandaran Nampina tuha nang sakit pinggang nang uyuh. Bujurnya pian guru nang tuha kampung Nyaman kita, mulai. Ayah saya kong berdua, ada Pak? Kita berdua keluargaan jadi sini. Itu tah. Ya berdua sini guru sih, parak sedikit. Iya. Guru muhib kemudian ada lawan guru kadir maju aja sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkalna illa 'ala Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis-majlis seperti ini, yang mana fadail majlis tadi sudah disebutkan oleh guru kita, Guru Khairani. Ini kawan ulun sekampung, senior ulun, dan juga Guru Yosi, masya Allah, dan guru-guru tuha-tuha kampung, pejabat-pejabat mungkin kayak pembakal dan lain-lain, dan bubuhan thalabul ilm. Amma ba'du, kita harus panjang lebar. Jadi ulun semalam itu dimintakan membahas masalah akidah. Ya, jadi buku sedikit ilmu akidah, karena ilmu akidah itu sangat penting. Dia udah kita ini sangat jarang ada lagi orang-orang yang membahas masalah ilmu akidah ya Allah. Napa garang ilmu akidah tuh? Ya kita lirik tunggal dikitan. Sadapatnya ya Allah. Ujar Imam Az-Zarnuji
afdalul ilm wa huwa ilmul hal wa afdalul amal huwa hifdzul hal. Apa artinya itu? Afdalul ilm ya Allah wa huwa ilmul hal. Jadi kan sepaling afdolnya ilmu itu adalah ilmu yang ikam perlukan saat ini. Jadi peribahasanya umur 40 tahun 50 tahun nih kada perlu lagi ilmu nahwu sharaf. Ya Allah. Nah, itu tah. Jadi nang diperlukan peribahasanya ilm sekiranya menguatkan imannya, sekiranya bersiap-siap gasan ke akhirat sudah. Kalau misalkan guru agama berarti menurut itu ilm sekiranya kau menasihati. Kalau inya guru tajwid peribahasanya berarti ilm yang paling bagus inya kerjakan yaitu adalah ilm tajwid. Karenanya misalkan bisa TPA, bisa TP apa TK Al-Qur'an dan lain-lain. Nah, itu tah. Itu nomor pertama dulu. Imbah itu pulang wa afdalul amal hifdzul hal. Dan adapun sepaling baik amal yaitu adalah hifdzul hal, menjaga hal. Apa menjaga hal ini? Jadi menjaga hal itu adalah kita ini nah alhamdulillah misalkan sembahyang 5 waktu, berarti itu dijaga tuh. Jangan ibarat orang tuh kualitas kita menurun. Jadi kita paling minimal itu adalah menjaga keadaan kita stabil. Stabil, sembahyang stabil, ini stabil, baca Quran stabil. Ya ini jurang tuh istiqomah ya tuh. Itu tanda pertama dulu ya Allah. Imbah itu pulang jadi sidin tuh. Ilm itu bukanlah syahwah. Apa arti ilm itu bukan syahwah? Yaitu adalah ilmu itu bukan hendak cecep igot aja, ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Ya Allah. Tetapi ilm itu adalah sesuatu yang ente perlukan ya sidin. Bukan sesuatu yang engkau inginkan. Jadi ya sama aja maknanya itu. Jadi apa yang diperlukan kita ini peribahasanya sembahyang kada khusyuk, berarti belajar masalah sembahyang sekira khusyuk. Ya Allah. Nah kayak itu tah contohnya sekira kita kada balau lawas tah. Jadi ilm itu seperti dikatakan adalah obat. Yang mana ngaran obat itu tuh kita mengambil seperlunya. Jadi nang perlunya itu kita ambil, nang kita perlunya aja. Walaupun ilm tadi misalkan pahit, ilm itu kada seberataan nyaman. Misalkan ilm modelnya tah ilmu akidah, ini ngalih ilmu akidah ini. Kada gampangan ilmu akidah itu ilmu tauhid itu. Jangankan ilmu tauhid, ilmu tajwidnya ngalih kada. Belajar ikhfa, belajar idgham yang pertama tuh kan tah. Sehingga kenanya waktu ilmu tajwid tadi bisi malakah, bila sudah bisi malakah kena kada berpikir lagi tanya hukum ikhfa tuh nang kayak apa, hukum iqlab tuh nang kayak apa, mat arat disukun tuh nang kayak apa, kada ada lagi dah. Karena ilmu tajwid itu menjadi malakah di dirinya. Nang kayak itu juga ilmu nang lain sehingga menjadikan malakah kena. Malakah tuh apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia malakah tuh? Insting kah? Malakat lah. Itulah bahasa Indonesianya lah, malakat aja lah. Pahamnya kalau lah? Hah? Kada paham kira-kira malakat? Modelnya kayak otomatis sudah sana. Jadi modelnya kan peribahasanya nang kayak nang anu tadi ilmu tajwid otomatis sudahnya tahu iqlab napa-napa kada berpikir lagi sudah. Sehingga menjadi malakah jadinya. Enggak. Menjadi berikit di awaknya sudah. Nah, itu tah. Ya Allah. Jadi kita di zaman kita wahin ini napa kira-kira ilm yang sangat diperlukan? Apakah ilmu nahwu ataukah ilmu sharaf peribahasanya ataukah ilmu balaghah? Jadi ilm tergantung kampung. Kalau kampungnya peribahasanya banyak nang kada sumbahyangan, nang kada tapi paham masalah arkan syurut ilmu fikih, berarti di situ kan diajarkan ilmu fikih. Bilanya di situ modelnya masalah akidah banyak peribahasanya ilmu ajaran-ajaran sesat dan ini dan itu modelnya berarti harus kita pelajari untuk membahas masalah ajaran sesat tadi. Karena kita membahas ilmu akidah, jadi kita membahas tentang masalah ada ngarannya raddus syubhat. Jadi modelnya sesuatu yang di pikiran orang awam itu banyak tersalah, itu nang kita bujurakan. Enggak. Jadi kan manusia ini. Jadi kita pertanyaannya manusia gitu ini. Karena akidah nih. Kira-kira manusia itu apa yang menjadikannya unggul daripada hewan-hewan yang lain? Apa kira-kira? Maka dalam ilmu mantik itu banyak al-hayawanun natik. Artinya natik itu bukan yang nama bepander bang, yaitu adalah apa? Yang bisa berpikir.
Jadi manusia ini nih mempunyai kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain berupa ilmu. Kawalan aja tuh ilmu dan akal. Ya jata berpikir. Hirip jam nyantah antara tiga itu. Jadi ilmu itu adalah yang sangat penting bagi manusia. Kalau jagau banyak syajaah ngarannya. Mungkin apa ngarannya asad atau apa bahasa kita tuh singa itu lebih jagau dari kita. Untuk nambah kekuatan mata, kemudian itu burung elang lebih hebat dari kita. Ya kalau dan banyak lagi elem-elem modelnya tentang apa sifat-sifat yang kita di situ modelnya lawan makhluk-makhluk lain ada persamaan, misalkan pendengaran, penciuman dan lain-lain. Tetapi kita sebagai manusia ini mempunyai kelebihan yang bernama ilmu, yang bernama akal. Pian bisa mendengar lah sudah jutaan tahun nih kita nih ada di hutan Kalimantan tuh, hutan Amazon, peribahasanya ada mahkamah orang hutan. Mahkamah orang utan bisa mendengar lah. Ada bisa lah. Nah ada mahkamahnya tuh bubuhan manusia aja. Karena ini mempunyai peraturan. Nah ada mempunyai akal bisa mendengar. Artinya ada mahkamah bubuhan singa. Artinya di sana di dalam hutan Kalimantan sana atau orang utan atau ini. Jadi artinya apabila ada kejadian sesuatu, peribahasanya datangnya kena ke kantor bubuhan orang utan. Ada tidak? Enggak. Jadi manusia ini nih dilebihkan dengan ilmu dan otak. Bahkan kelebihan ini lebih daripada para malaikat. Kenapa jadi lebih daripada malaikat? Karena ketika Nabi Allah Adam itu modelnya dijadikan khalifah, apa ajar Allah Subhanahu wa taala kelebihannya yaitu adalah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi kelebihan Nabi Allah Adam itu yaitu adalah ilmu. Seseorang itu kan kayak ini peribahasanya ada dokter, peribahasa banyak ya dokter naharap. Tapi ada seikong peribahasanya dokter spesialis. Jadi kan ada disambat lagi dokter umum tuh sudah. Artinya si Pak Yanto itu entah atau Pak Guru Udin itu artinya entah. Ilmunya banyak aja atau dia tapi ada spesialis naharap. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan untuk Nabi Allah Adam, maka itu disebutkan yaitu bernama ilmu. Wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Jadi Allah itu pulang jadi Allah Subhanahu wa taala apa maksudnya entah dikira bubuhan malaikat bahwasanya entah yang penting menjadi khalifah itu adalah orang-orang yang ahli ibadah ya. Maka dari itu mereka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi buhan malaikat artinya apa lagi mereka menciptakan buhan Nabi Allah Adam dan lain-lain itu. Karena kami ini sudah beribadah sudah kurang apa lagi buhan kami ini mereka seakan-akan tuh kami ini bertasbih, kami ini apa bertahmid ya Allah dan lain-lainnya tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Maka disebutkan wa inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, jadi sini kemudian atau menyambat pulang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pulang nih. Wa inni a'lamu ma la ta'lamun ya Allah. Jadi ibadah itu penting. Tetapi kalau orang hendak menjadi pemimpin harus berilmu. Itu khalifah fil ard. Beribadah itu nyaman aja. Tapi modelnya tuh majlis taklim, bahasanya nyaman aja baca rotib siapa aja kawan. Tapi modelnya tuh nambah ilmu itu ngalih. Jadi modelnya tuh ilmu itu sangat penting. Bahkan bukan itu sajalah masalah ilmu adalah awal sesuatu yang diturunkan di dalam Al-Quran itu apa kira-kira ayatnya masyhur aja sudah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ala kulli hal itu kan tah. Jadi di dalam beberapa ayat pertama itu di situ dikatakan kemudian masalah Iqra ilmu, ada ilmu di situ ada tiga kosakata ilmu di dalam Iqra itu tadi itu. Imbah itu pulang ada 2 kosakata qiraah yaitu adalah membaca dan 1 kosakata yang bernama pulpen al-qalam. Ya kalau jadi ilmu itu tuh sangat penting, bahkan sesuatu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita awal yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah berupa qiraah, yaitu adalah membaca. Ya Allah. Di zaman itu kalau kita lihat di para jahiliyah itu tuh banyak
muskilah-muskilah atau problem-problem orang-orang jahiliyah. Yang pertama misalkan syirik billah, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebujurnya kawa aja mentakbirkan Al-Qur'an itu misalkan apa? Amin birabbikum. Ya kalau atau peribahasanya wahid rabbakum, atau peribahasanya la tadlim. Kawa Allah Subhanahu wa taala mentan, cuman kata Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan pertama kali turun itu dengan Iqra, itu adalah baca. Artinya dengan kita membaca sehingga kita mempunyai ilmu, sehingga dengan ilmu tadi itu kita mengobati problem-problem tadi. Problem kejahilan kita mengobati dengan ilmu. Problem apalagi? Problem akhlak itu dengan ilmu. Problem kezaliman itu dengan ilmu. Jadi sehingga semuanya itu dengan kita membaca kita akhirnya bisa. Maka dari itu disayangkan benar di zaman wahini ini orang membaca itu sangat sedikit. Bahkan modern dari penelitian bubuhannya wahini ini, orang Islam itu tuh di dalam setahunnya itu kurang daripada 1 kitab membaca. Ayo kita aja di sini nah, kira-kira berapa kitab kita baca tahun ini? Ya Allah, kitab hanyar maksudnya. Kalau kitab nang itu aja modern tah. Jadi kitab nang hanyar kita baca modern tah. Nah bahasa Indonesia banyak aja. Kalau orang ketujuh membaca bahasa Indonesia, bahasa anu modern bubuhan nang ibaratnya pejabat-pejabat tuh banyak yang ketujuh membaca modern. Kalaunya orang-orang kafir atau seperti orang Yahudi itu orang biasanya aja membaca itu setiap tahunnya sekitar 15 kitab. Itu orang biasanya bubuhannya. Jadi kita ini di dalam membaca aja sudah kurang benar lawan bubuhannya, apalagi hendak teknologi dan lain-lain itu. Kalau kita membaca di kitab Safahat min Sabril Ulama, kita membaca kayak apa bubuhan ulama kita bari membaca. Wah, itu ngeri benar tuh. Kalau hendak membaca kitab yang hendak tahu masalah ilmu, baca ngarannya Safahat min Sabril Ulama. Imam Abdul Fattah Abu Ghaddah. Mungkin ada bahasa Indonesianya itu. Di situ diceritakan bagaimana orang-orang Islam dahulu membaca ulama-ulamanya. Itu dah, ulun kada panjang lebar masalah ini. Jadi entah yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Terus itu. Jadi bukan hanya kepada Nabi Allah kita aja yang diturunkan masalah ini, dan dengan Nabi Allah Adam aja. Bahkan Nabi Allah Musa pun apa jar Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ketika menyebutkan Nabi Allah Musa, walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Jadi bubuhan para anbiya itu salah satu daripada fungsi anbiya itu diturunkan yaitu adalah mempentingkan masalah ilmu. Nabi Allah Yusuf juga apa aja sih kita dalam Quran itu, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Nabi Allah Isa juga apa aja sih wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Jadi semua para anbiya itu diturunkan dengan visi misi yang sama, yaitu adalah menghapus daripada kejahilan. Itu tak fungsi daripada anu tah. Bahkan Rasulullah sendiri tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu yang lebih kecuali ilmu. Apa aja sedien? Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi kan tadi khususan bubuhan anak-anak muda kan tah. Jadi usahakan mendirikan tanah membaca ini itu kemudian dibiasakan membaca. Jadi bukan hanya membaca. Jadi bubuhan kita ini disuruh juga bukan hanya membaca. Maka dari itu Iqra bismi rabbik. Jadi kan tuh kalau hanya membaca itu banyak juga orang kebanyakan membaca mana sesat. Artinya kemudian barang siapa yang gurunya kitab maka kemudian iblislah anunya pengajarnya, ya Allah melajarinya. Jadi kita harus juga membaca itu dengan guru juga. Imbah itu hanya kena kemudian membaca sorang ini itunya sampainya bisa kemudian maka dari itu Iqra bismi rabbik, ya Allah. Jadi artinya membaca dengan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik dan hidayah. Terus lagi. Jadi kita wahini ini banyak daripada sesuatu yang syubhat. Syubhat itu adalah apa bahasa kita menurutnya, Bro?
Mana kayak bubuhan aliran-aliran sesat. Contohnya kayak ini aja. Banyak zaman ini Allah alam di Indonesia lah. Kalau di daerah luar sana banyak orang kada percaya lagi lawan Tuhan. Banyak yang kada percaya lagi lawan Rasul. Banyak yang kada percaya lagi lawan malaikat. Banyak yang kada percaya lagi lawan Quran. Jadi itu sesuatu itu tuh dengan apa kita mau obatinya? Itu adalah dengan ilmu akidah. Yang mana dibacakan oleh Ustadz Yose ya Allah. Jadi Jarsiden kan di dalam ilmu akidah ini kita kadang-kala langsung belajar akidah itu paham karena ilmu akidah ini alih. Maka dari itu banyak ulama-ulama atau tuan-tuan guru menyerah rajin. Terbanyak kira-kira berkisahan tentang manakib fulan daripada sifat 20. Kalau dahulu itu sifat 20 itu dibaca terus. Walaupun nang berbahasa Arab Melayu. Zaman ini kada lagi sudah pemanakipannya, artinya kita benasitan ini habis sudah belikan dah. Jadi itu bagus saja, cuman ngentah ada sesuatu yang dipentingkan di situ nang kayak apa wujudullah. Nang kayak apa ngarannya? Nah, misalkan ngentah di dalam akidah itu awal dibahas dalam ilmu akidah itu ada ngarannya hukum. Hukum akli, hukum adah dan hukum syariah. Ayo siapa yang mendengar nanti? Hukum akli, mbah itu ada hukum adi, ada hukum syar'i. Jadi itu beda-beda itu. Jadi ngaran hukum itu kalau di dalam ilmu ngaran hukum itu adalah isbatu amrin li amrin au nafihi. Yaitu adalah kita menghukumi akan sesuatu atau kita menafikannya. Misalkan contohnya hukum akli nah ini 1 tambah 1 itu berapa? Akal kita menghukumi 2. Ya kalau kada mau 3. Mustahil 1 tambah 1 itu 11 kecuali KPU. Ya kalau jadi orang hukum akli itu 1 tambah 1 itu 2. Mustahil 3. Mustahil setengah. Mustahil 1 setengah. Itu hukum akli sekira nyaman dah. Dipikir kita. Ada ngarannya hukum apa lagi? Maka dari itu kemudian tuh kayak ilim akidah ini itu adalah hukum akli kebanyakannya. Misalkan wujudullah. Apa dalilnya? Artinya adalah dalilnya sesuatu yang baru ini nah. Kayak bumi udah berpindah-pindah sesuatu yang baru, kemudian nang berdiri, berduduk, isuk siang, isuk malam. Itu ngarannya apa ngarannya? Baharu. Jadi sesuatu yang baharu itu tuh memerlukan ada ngarannya mukhassis atau mujid. Jadi mujid itu harus bersifat wujud. Ya kalau jadi modelnya entah kita ini kalau nang masalah akal mungkin aja peribahasanya entah 24 jam itu kada ada bermalaman atau kada ada bersiang-siangan. Contohnya di kutub selatan sana kalau lah. Kutub utara itu sedikitnya matahari. Ya kalau karena itu hukum adah ngarannya mungkin dilanggar. Bukan hukum akli. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu bahwasanya peribahasanya di Indonesia ini malam sekian jam, siang sekian jam. Bilanya musim panas buahnya ini, bila musim hujan buahnya ini dan lain-lain. Adapun hukum syariat itu sudah pembahasannya di dalam ilmu fikih, itu lain pembahasan masalah akidah. Cuman masalah akidah itu adalah hukum akal dan hukum adi. Ya Allah. Terus lagi lah. Contohnya dulu. Iya. Jadi nang tadi itu hukum adah tadi. Jadi hukum adah itu pun ada 2. Terbagi ada ngarannya adah al-basyariyah, ada adah al-kauniyah. Jadi adah basyariyah itu qad takunu hadhil adah hasanah bimizani syara' wa qad takunu qabihah. Jadi kan tuh adah nah. Ini kalau nah hukum akli tadi kan tuh sudah 1 tambah 1 2 modelnya antoh gampangnya sudah modelnya antoh. Artinya sesuatu yang baru ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Tapi hukum adah ini ngalih sedikit. Ada pembahasannya. Jadi hukum adah itu ada ngarannya kena apakah inya bercocokan lawan syariat kah atau kada. Jadi kadang-kadang bercocokan, kadang-kadang kada bercocokan. Bilanya cocok maka syariat maka akan mengikrar itu bahwasanya ini bagus maka tetap aja. Contohnya misalkan ada nangaran lelakian bebinian beri bahasanya entah
berhubungan dua laki bini maksudnya contohnya. Nah, jadi kan toh itu kena ada syariah di situ. Apakah peribahasanya boleh dari lebih dari 4 ataukah kurang daripada 4? Ya Allah, ataukah peribahasanya bernikah atau tanpa nikah? Itu tuh kada kawan disambat menurut tuh itu nang kayak hewan kayak kucing atau nang kayak bubuhan nang hewan-hewan nang lain. Jadi ada ngarannya hukum adah yang mana di situ menurut tuh cocok dengan syariat Rasulullah atau kada. Itu tuh contohnya. Adapun modelnya tuh masalah basyar adah kauniyah itu biasanya lawan akal kada pelampangan jurang. Jadi contohnya misalkan kan siang, malam dan lain-lain itu hukumnya hukum adah ngarannya itu hukum adah kauniyah. Ini berat sedikit karena memang inilah ilmu akidah. Karena ilmu akidah ini ngalih. Enggih, maka itu harus belajar bujur-bujur. Ini pun kada ulan baca seberataan ini meloncat-loncat aja nih. Enggih, hanya kita membahas masalah napa gerang ilmu akidah itu, ilmu tauhid itu apa gerang definisinya. Jadi orang itu kada mungkin paribahasanya bulik ini nah. Saya bulik. Artinya dari mana? Dari pengajian tadi. Artinya belajar apa? Belajar tauhid. Jadi orang bertakon pulang, napa gerang ilmu tauhid itu? Ya lah. Nah itu tuh, jadi kita harus tahu ilmu yang kita pelajari. Karena menjadi orang bertamuan di sana, artinya kita belajar tauhid kan apa ilmu tauhid itu lagi? Napa faidahnya? Napa dibahas? Itu tuh. Enggih. Jadi ilmu akidah ini kalau Imam Abu Hanifah mengatakan fiqhul akbar. Fiqhul akbar ya. Jadi ilmu fikih yang besar itu adalah ilmu akidah. Enggih, dan banyak lagi daripada ulama-ulama. Masalah ngarannya, ada ngarannya ilmu usuluddin. Ada ilmu tauhid. Sama aja tuh maknanya, sama aja tuh. Enggih, terus lagi. Ada definisi ya Allah, biar kita tahu definisi ilmu apa ngarannya nih? Ilmu akidah ini. Nah, ini catat ya nenek. Nah, anak catat. Jadi ada beberapa definisi, ulun sini menyebutkan 3 aja. 3 aja lah. Makanya sedikit 3 dah. Jadi nang pertama ini ulun mengambil di syarah Jawharatul Tauhid Imam Bajuri. Kenapa jadi Imam Bajuri? Ilmu tauhid itu lugatan al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Jadi kita ketahui bahwasanya entah sesuatu itu satu. Jadi bilanya ada sesuatu satu, nah ini berbahasanya sebuting. Nah, ini tauhid ngarannya secara bahasa. Ya Allah. Tapi kalau secara syariat itu adalah ilmun yaqtadiru bihi ala itsbatil aqaidid diniyah muktasibun min adillatihal yaqiniyah. Ini nang ta'rif pertama nih, catat jelas ilmun. Yaqtadiru bihi ala itsbatil aqaidid diniyah muktasibun ya Allah min adillatihal yaqiniyah. Ini ta'rif mutaakhirin Imam Bajuri. Ada lagi kita ta'rif yang lain. Jadi di sini suatu ilmu. Ilmu ini kalau kita belajar ilmu mantik panjang pembahasannya. Apakah malakah atau kada atau ini atau itu panjang pokoknya. Nah jelas dulu ilmu di sini sekiranya nyaman kita itulah malakah. Atau modelnya tadi tuh kayak apa jadi bahasa kita deh. Mempunyai keahlian di diri sendiri itu nah. Kemahiran, ya kemahiran. Yang mananya dengan kemahiran tadi mampu, yang tadi itu mampu untuk apa? Isbatil aqaidid diniyah, untuk menerangkan. Apabila takuni orang berintah Allah Ta'ala ada apa dalilnya, apa dalil aklinya, ada apa dalil naklinya. Jadi kawannya menerangkan itu pembahasan itu ala isbatil aqaidid diniyah. Ya Allah, untuk menerangkan dengan dalil-dalil diniyah dia. Yang mana itu diambil muktasab itu diambil daripada adillah yang bersifat yakin. Bersifat yakin. Yang mana itu modelnya itu bersifat yakin itu di sini ada khilaf ulama. Apakah modelnya kan yakin ini yakin mutawatir atau yang lain-lain? Ayo kita bahas sedikit-sedikit. Jadi Dr. Said Fudah mutaakhirin masih hidup lagi sedine nang banyak merudut bubuhan Wahabi dan lain-lain. Ngarannya Dr. Said Fudah di dalam kitab Syarhul Kabir ala aqaid tahawiyah. Berat sedikit nih kalau minggu-minggu lagi kita teramah ya Allah. Nyaman aja itu. Ini kita naikkan sedikit anunya volumenya. Ya, napa jar Said Fudah? Jadi entah wal marja'ul asas lil ilmi. Jadi model entah nang ilm nenena. Masalahnya yaitu adalah akal yang pertama.
Jadi modelnya karena muktasab min adillatihil yakiniyah ini adalah yang pertama akal dulu. Nggih, karena modelnya ada khilaf baina antara Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan lain-lain. Ini banyak masalah ini nek, cuman kada kita bahas. Yang pertama dulu akal. Yang kedua adalah nakal. Nakal itu apa artinya? Yaitulah daripada Quran, dan sesuatu yang sahih daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sampai derajatnya tadi itu derajat untuk kita bisa mengambil hujjah di situ. Wa masah minas sunnah wa wasala ila darajatin yasihul ihtijaj bihi ala masailit tauhid gitu. Jadi maka itu dari itu kemudian daripada sampai nang ini tadi sampai ke derajat yang kawa berihtijaj tadi, makanya mensyarati ulama bahwasanya ilmu akidah itu harus mengambil daripada hadis mutawatir paling kada. Kada cukup hadis sahih sebutingnya hadis ahad rawahul Bukhari aja kada cukup. Ini khilaf pembaina ulama lah. Ini nang mu'tamad itu tuh. Maka dari itu kemudian hadis-hadis peribahasanya nang dhaif dan lain-lain itu kada kawa diambil hujjah. Maka dari itu minggu semalam jarulun kan nang kayak hadis nur dan lain-lain itu kan kada kawa kita ihtijaj di situ. Karena kada sampai derajat mutawatir. Kedusan mutawatir ahad nang sahih aja kada. Nggih, terus dulu. Jadi pulang mutawatir di sini ada syaratnya pulang. Model yu'tabar fil hijjat bihi idza kana wadihal makna. Mutawafiqan ma'al qara'in wal aqal. Jadi modelnya tuh hadis mutawatir yang mana pulang mutawatir tadi itu jelas maknanya. Dan pulang sesuai dengan qara'in dan akal. Jadi sesuai qara'in dan akal juga. Bukan modelnya hadis mutawatir yang kada masuk di akal. Jadi hadis mutawatir yang masuk di akal juga. Itu tah. Cuman jadi Dr. Said Fudah sidin kada mengambil pendapat ini. Jadi sidin ngetoh kalau hadis ahad, kalau sudah di hadis sebenarnya ngetoh rawahul Bukhari dan lain-lain dan tidak melanggar modelnya ngetoh asal daripada agama dan tidak melanggar akal, jadi kita mengambil hujjah di situ. Karena jasidin ngetahu ulama cuman di situ tuh kan untuk ihtiyat aja, untuk berhati-hati aja masalah akidah ini. Karena ini akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ulama bahar itu berhati-hati sehingga menjadikan syaratnya itu syarat yang sangat kuat. Itu satu ta'rif. Ada lagi ta'rif nang lainnya cukup ya oleh sudah sebutin gini lah. Ada 3 ta'rif nah. Ini bagus nah. Nen ta'rif nang bil ghayah. Jadi ta'rif itu kalau dimantik ada bilihadil ghayah, ada bilihadil maudu. Ini berat sedikit nih mak. Ini ilmu akidah itu kada bermantik kada kawa. Jadi harus kuat ilmu mantik. Apa itu bilihadil ghayah wa bilihadil maudu? Ulun mengambil sini bilihadil ghayah aja. Jadi modelnya entah ta'rif atau definisi, yang mana definisi itu kita kawa mengambil di sana tuh kesimpulan. Faedah di sana, artinya fungsinya apa? Jadi modelnya entah ilmun, catat ya, ilmun. Yaqtadiru ma'ahu ala itsbatil aqaidid diniyah. Ilmun ya'ala yaqtadiru ma'ahu ala itsbatil aqaidid diniyah alal ghair. Alal ghair nek sekiranya modelnya entah kawa menjelaskan orang lain. Mbah itu pulang biiradil hujaj wa daf'is syubah. Nah, jadi 2 buting di sini. Jadi modelnya tuh orang apabila kuat ilmu akidah, makanya mampu untuk apa? Menunjukkan dalil-dalil daripada misalkan Allah Subhanahu wa taala adakah kadakah. Bilanya ada ini dalilnya secara nakli, secara akli. Itu ya Allah. Mbah itu pulang alal ghair atas orang lain ya Allah biiradil hujaj. Jadi ini tadi itu modelnya tuh mampu untuk dirinya dan inya mampu juga untuk memberikan dalil-dalil. Artinya dalilnya ini, dalilnya itu, dalilnya ini, dalilnya itu. Kada tangkapan tuh bang. Amun kira-kira di kampung kita ada 10 nggak itu? Ada waninya lagi. Buah nang ilim-ilim sesat tak. Artinya mahing-mahing buah negara tak. Ya Allah, imbah itu pulang biiradil hujaj ya Allah wadaf isyubah, dan inya kawa menolak daripada sesuatu yang terserupa tadi. Jadi artinya Tuhan itu kan ada, artinya ada dalilnya ini modelnya tuh. Artinya Quran itu bujur juga, artinya diturunkan ke Rasulullah. Artinya jawabannya ini, jawabannya itu. Artinya wahyu itu bujur juga ada. Wah, ini banyak orang ada percaya wahyu.
Artinya ada wahyu itu, dalilnya ini, dalilnya itu. Itu tuh modelnya tuh fungsi daripada ilmu akidah itu. Enggak. Jadi ini ta'rif daripada Imam Adud Al-Iji di kitab apa Kitabul Mawaqif ngarannya. Itu ada 5 jilid kitab Mawaqif itu. Khusus pembahasan masalah akidah ya. Kalau kita baca itu kan udah pahamnya Bang. Alih benar kitabnya. Terus ya loh. Jadi itu fungsi daripada ilmu tauhid. Jadi kena gayahnya ilmu tauhid tadi modelnya kita ini banyak 20 tahun sembahyang. Tetapi kalau kita disuruh modelnya entah kita ini sembahyang kalau lawan siapa kan sembahyang? Menghadap Allah Ta'ala lah. Menghadap Allah Ta'ala. Nah kita pertanyakan artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuh ente menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dalil bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada? Sehingga itu yang menguatkan iman kita bahwasanya yang kita sembah itu ada di hadapan kita. Itulah yang kita yakini. Ujar orang Bahari rancak kuning tuh. Ada pembahasan orang Bahari ada ngaranya ma'rifatul amir qoblal amr. Jadi kita hendaknya mengetahui siapa yang menyuruh dulu. Hanyar kita mengetahui perintah-perintahnya tadi. Jadi kita kada kau mencintai seseorang bila kita kada tahu. Jadi modelnya tuh ini nah sembahyang 5 waktu. Sebelum kita tahu bahwasanya sembahyang 5 waktu itu wajib, maka kita harus tahu siapa gerang yang menyuruh. Kalau sudah yang menyuruh kita tahu, maka kita nyaman sembahyang itu. Artinya yang menyuruh daripada sembahyang 5 waktu ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita kada sembahyang, maka sidin akan marah dan akan mengadab kita. Enggak itu tah. Jadi apa jar ma'rifatul amir qablal amr. Enggak. Jadi modelnya tah ma'rifatullah qabla ma'rifati awamirillah. Terus lagi. Jadi faidah daripada itu, daripada ilm ini tadi kita tahu sudah. Nah, dengan ilm ini, dengan ilm tauhid ini maka kita bisa apa? Bisa menjawab dengan dalil-dalil dan kita juga bisa melawan dengan dalil-dalil. Ya Allah. Sehingga apa? Sehingga kita faidahnya adalah untuk menjaga akidah kita daripada sesuatu yang kada baik tadi dan untuk menjaga iman kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu faidahnya. Anggih, pian kalau membaca di dalam ilmu akidah, bubuhan Wahabi itu kada percaya ada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngarannya qadim. Jangan dikira itu samalah. Qadim itu kada percaya bubuhannya. Artinya mana dalilnya qadim itu? Itu dijawab oleh Imam Dr. Fudah beberapa lembar tentang masalah akidah, masalah qadim ya, isbat qadim. Mbah itu pulang apa ngaran qadim? Wah ini banyak kisah-kisah ulun melihat di Facebook artinya Nur Muhammad qadim ini itu. Apa? Kita pertanyaannya kan sejauh-jauh lo qadim itu apa tuh? Ayo kita hanya baca qadim itu la bidayata lahu. Terus lagi. Harus kita jawabin itu. Jadi imbah itu pulang. Itu kalau ngarnya bilihadil ghayah lah. Ta'rif kedua ini dengan kita mengetahui bahwasanya faidah. Jadi kita mengetahui ilmu tauhid tadi dengan faidahnya. Ada ngarnya bilihadil maudu. Dengan pembahasannya. Jadi model mengetahui ilmu tauhid dengan pembahasan-pembahasannya. Apa ta'rifnya definisi? Ini definisi ketiga nah. Yaitu adalah ilmun. Ya Allah. Yabhasu atau yubhasu sama aja. An isbati wujudillahi wa awsafihi wa af'alillah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi suatu ilm yang membahas yabhasu daripada kita untuk mengisbatkan daripada adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan af'alnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi termasuk daripada af'alullah yaitu adalah irsalur rusul kena. Masalah yang lain-lainnya masuk di af'al di situ. Cukup ya sudah. Cukupin kalau membahas gini kita ta'rif aja kan. Banyak lagi nah, hendak 2 lembar ini nah. Sampai sini kan sudah. Ada apa modelnya bagus ini nah. Oh ya ini bagus nah. Jadi di sini banyak zaman wahini ini. Ini banyak di Eropa. Ini bubuhan yang ada percaya Tuhan. Nenek dia akan. Jadi orang wahini ini banyak ngarnya percaya dengan sesuatu yang dilihat saja. Sesuatu yang tidak dilihat itu kada dipercayanya lagi. Jadi artinya untuk ilmu akidah ini atau agama ini adalah sesuatu yang gaib. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu gaib kada?
gaib, tetapi ada kada? Ada. Ya kalau itu tah. Jadi bubuhannya artinya kada percaya lagi sudah, artinya kada kelihatan Allah Taala. Itu tah. Jadi kan tah bubuhannya itu tuh apa jar? Iman bil mahsusat artinya dengan sesuatu yang kawa dicium, berbahasa indra nih, dengan indra kawa dilihat, kawa didengar dan lain-lain. Jadi bubuhannya bilanya kada sesuai dengan itu, berarti artinya jadi bubuhannya entah kada main bubuhan anak. Jadi modelnya entah harus ada sesuatu di hadapan mata. Enggak. Artinya modelnya entah al-ilm bil mahsusat artinya. Wala apa al iman bil mahsusat wala yu'min bil ghaibiyat. Itu tah. Jadi maka dari itu banyak daripada bubuhannya itu bahkan di negara kita mungkin mulai sudah. Artinya ada sesuatu di negara ini yang mana itu dibedakan antara agama dan peraturan negara. Peraturan negara itu kemudian kayak di Turki oleh lain-lain. Jadi kemudian kada boleh kemudian entah agama dicampur-campur lawan lawan apa namanya? Lawan nang peraturan-peraturan dunia nih. Enggak. Jadi bubuhannya itu tuh ngalihnya apa kalau nya percaya dengan nang mahsus tadi aja ngalihnya kedua apa ada. Jadi mereka pikiran bubuhan tuh begawi modelnya untuk bisnis ini itu pokoknya gawian bubuhan itu buat dunia terus tak kada lagi akhiratnya sudah. Nah jadi dijawab oleh ulama artinya bubuhan kami ini artinya entah mengetahui sesuatu yang penting dan kada itu kayak apa caranya kan. Artinya sesuatu ini penting dan sesuatu ini kada penting. Jadi bubuhannya itu mengatakan bahwasanya entah sesuatu yang penting itu adalah sesuatu yang kawa diraba tadi. Sesuatu yang kada diraba itu kada penting. Bubuhan akhirat itu kada penting lagi sudah. Allah Subhanahu wa taala itu kada penting lagi sudah. Ini kada penting lagi sudah. Jadi sesuatu yang ada di hadapan peribahasanya entah bisnis, duit, ya kalau bebinian bungas peribahasanya mobil dan lain-lain itu yang penting. Tapi kalau masalah sesuatu yang perkara goib udah nonton kayak akhirat itu kada penting lagi sudah. Jadi ujar bubuhan kita ulama kita kalau bubuhan kita ini mendefinisikan sesuatu yang penting itu adalah sesuatu yang realita, bukan sesuatu yang apa tadi yang kau diraba, tetapi sesuatu yang ada yang nyata. Wake itu apa guru bahasa Indonesianya? Karena lebih tahu ya bahasa Indonesia kan ingat lagi sudah. Daripada apa? Daripada wakeknya tadi, itu adalah realitanya. Nggih. Bukan secara yang gaibnya, tapi adalah realitanya. Jadi modelnya entah. Kalau kita melihat modelnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau secara pandangan itu kada ada melihatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kecuali modelnya Rasulullah ala khilafin fihi ketika Isra wal Mi'raj. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ada kada? Ada. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu penting karena ada. Itu bukan hanya orang Islam, bahkan orang-orang Nasrani dan Yahudi pun percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Itu tidak ada yang memungkiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi fungsi daripada ilmu tauhid ini adalah untuk menguatkan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melawan sesuatu yang nang tadi nang ganjil-ganjil tadi. Nah, itu syubhat nang ganjil-ganjil aja. Nggih. Maka dari itu kita mengetahui bahwasanya kubur itu ada kada? Ada. Ya kalau hari kiamat itu ada kada? Ada. Hisab itu ada kada? Ada. Di dalam kepercayaan kita, bahkan kepercayaan bubuhannya pun ada itu di film-film bubuhan Nasrani itu kan ada aja mungkin hari kiamat kisahnya. Ke surga kisahnya ada aja di zaman-zaman wahini bener ya nang bola-olah filmnya kada percaya di Tuhan lagi ya nang realita modelnya tuh ada bumi lain, bumi ini, bumi itu dustainya aja itu ada lagi sudah manusia tapi sudah mati ya sudah bilanya bumi itu hancur ya sudah baganti lawan akhirat kena karena memang yang bola-olah film ini dasar kada percaya Tuhan lagi nya. Jadi film itu tuh kada lagi sudah kalau pian melihat bubuhan Avenger dan lain-lain tuh kada lagi masalah akhirat tuh kada lagi sudah Tuhan pun kada lagi sudah. Ini nyata ini. Bubuhan anak-anakan tahu bubuhan muda-muda film-film ini. Karena memang yang membuat film itu tuh bubuhan orang-orang kafir yang kada percaya lagi lawan Tuhan. Bahkan bubuhannya Nasrani pun kada lagi sudah wala'idzubillah. Itu tuh. Jadi sesuatu yang realita yang ada. Itu tuh kita mungkin mengetahui bahwasanya Allah taala itu ada.
kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian tahu surga dan neraka itu pun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ada ngaran orang Prancis, ngarannya apa? Saint Hilaire. Saint Hilaire, tulis ya, Saint Hilaire. Apa aja Saint Hilaire tadi? Sekira tahu tak pentingnya agama. Jadi jadinya kan tuh, ini pertanyaan dari bahari sudah, dan masing-masing orang menjawab dengan versinya masing-masing. Jadi jar Saint Hilaire apa jar? Mulai zaman dahulu teka-teki ini ada sudah. Jadi apa teka-tekinya? Yaitu adalah nang kayak apa dunia ini memulai dunia ini kayak apa? Kita nih, model tanah kita nih hanya ada nih. Bumi sudah siapa yang menciptakannya? Jadi model entah bagaimana dunia ini dimulai. Itu zaman bahari sudah tuh. Embah itu pulang, apa fungsi daripada dunia ini? Ini orang Nasrani lah, lain orang Islam nih. Cuman berpikir dengan pikir akal. Artinya nang kayak apa mulai dunia ini dan apa fungsi daripada dunia ini? Embah itu pulang, napa peraturan yang harus kita jalani di dalam dunia ini? Enggak. Imbah itu pulang, kapan kira-kira dunia ini berhenti? Hancur. Pertanyaan akal sebenarnya. Imbah itu pulang pertanyaannya entah kapan bahwa apa yang kita kerjakan setelah mati. Jadi itu pertanyaan sudah zaman bahari benar sudah mulai apabila dunia ini mulai, makanya banyak benar tuh bubuhannya nang ibaratnya profesor ini peribahasanya tuh mulai dunia dari apa ngarannya? Dari letusan kah? Apa ngarannya? Letusan api kah apa ngarannya? Infijar namanya kalau bahasa Arab. Itu kan tuh kalau nyebujur infijar itu kan ada apa manusia ini. Pian bom jalah misalkan apa ngarannya tuh? Bom ya gunung tuh. Jadi debu sebertaan. Kadang mungkin ada manusia, ada hewan, ada bumi, ada langit, ada malam, ada siang, ada awan, ada buah ini, ada buah itu. Kalau tidak ada yang membikin daripada itu. Kalau hanya cuma ledakan jadi bom kayak apa kanalnya. Kada jadi apa-apa jadi habu benar ya. Itu tuh. Jadi kan tuh memang ada yang menciptakan, yaitu adalah masing-masing kan tuh menjawab tuh. Ada yang bertuhan peribahasanya di India tuh banyak Tuhan sapi menciptakan berarti. Walhamdulillah. Ada bahkan di sebahagian di Afrika sana menyembah kemaluan. Walhamdulillah. Ada lagi modelnya tuh menyembah peribahasanya dewa ini, dewa itu. Menyembah ini, menyembah itu. Sekira apa? Sekira menjawab daripada ini. Siapa yang menciptakan? Apa fungsi daripada kita diciptakan? Ya kalau napa peraturan yang perlu kita jalani? Dan modelnya entah kita apabila alam ini habisan dan apa yang setelah kita kerjakan setelah kita mati. Maka itu banyak daripada hubungannya tentang reinkarnasi biasanya. Artinya dulu artinya hidup benar, ini hidup pulang jadi lalat. Adanya hubungan film-film Cina tuh. Kalau itu billah tak bukan itu tak. Nah, di mana Anda akal? Maka dari itu kemudian fungsi daripada irsalur rusul. Jadi ini jadi ada 3 nih terakhir kita lah. 3 sesuatu yang sering ditanyakan dari zaman dahulu dan penjawabannya beda-beda. Yang pertama adalah min ain. Kita ini dari mana? Min wen itu min wen kalau bahasa Arabnya tak. Jadi itu kan soal daripada apabila kita ini diciptakan dari nanti. Jadi kita ini sudah diciptakan dari alam darah sana, ribuan tahun sudah kita ini hidup. Pada hakikatnya jutaan tahun sudah di zaman dari nang alastu bi rabbikum, kada masalah nur dan lain-lain lagi sudah ini dari alastu bi rabbikum sana. Jadi imbah itu hanya kita ini diciptakan di zaman Nuh ini dilahirkan. Kada dilahirkan di zaman Nabi Adam, mungkin aja. Mungkin kada kita lahir zaman Adam. Mungkin. Ini peribahasanya kan toh nang ini mungkin sebelum terjadinya kita. Misalkan modelnya kan nang ada nang akan datang nih. Jadi itu modelnya entah min en. Imbah itu pulang fen, artinya fi aina. Jadi yang pertama tadi itu adalah min aina, dari mana. Yang kedua adalah fi aina, artinya kita ini di mana. Kita ini berjalan dengan jalan apa? Itu artinya fi ain itu. Kemudian apa jalan yang kita kerjakan ketika di dunia ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala fungsi daripada fi ain ini adalah irsalur rusul. Yaitu adalah diutusnya seorang rasul mulai zaman Nabi Allah Adam sampai sekarang untuk apa? Sekira kita tahu bagaimana cara menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Tahu kita modelnya kan nang kayak apa modelnya hukum-hukum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
tahu daripada hukum-hukum yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya sekira kemudian toh berdagang, bagaimana caranya sekira kawin, apabila membunuh nangkai apa hukumnya, apabila narkoba nangkai apa hukumnya, dan lain-lain. Itu ngarnya soal fi aina. Nggih. Hanya yang terakhir ila ain. Artinya kita ini kemana? Kalau kita bubuhan, alhamdulillah bubuhan muslimin, artinya kita ini ada zaman yang akan datang lagi. Itu adalah alam kubur, alam akhirat, yaumul qiyamah. Jadi ini nih tiga sesuatu ini nih sudah diperdebatkan dari zaman dahulu benar sampai zaman ini. Jadi bubuhan ulama muslimin alhamdulillah jawabannya jelas sebenarnya. Artinya siapa yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa cara hidup itulah dengan kita ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kemudian entah apa yang kita kerjakan setelah meninggal, yaitu adalah bilanya kita di sini sungguh-sungguh beribadah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat di sana darul jaza, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dari sini kan cukup sudah kira-kira kita membahas masalah takrif ilmu tauhid tadi. Nggih, mana Bang masalah ilmiah tadi. Sakit kepala sedikit cuman ya itu Bang sudah. Nang anunya tadi. Nggih, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati daripada perkumpulan kita ini sehingga menjadi perkumpulan, menjadi orang-orang yang alim, yang taqi, yang abid, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa fadlan sababan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim sallallahu alaihi Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.